Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-341 2022. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada hari Rabu 7 Desember 2022 tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. He was fully convinced that what God promised he was also able to do. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini, Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Tanpa ada janji maka tak akan ada iman. Tanpa ada janji tak akan ada iman. Janji Allah merupakan dasar pijakan iman kita. Janji Allah merupakan dasar iman kita. Abraham mendasari imannya pada janji Allah. Allah memberikan janjinya bukan karena kita layak menerima janjinya, tetapi karena semata-mata anugerah. Sama halnya kalau kita memberikan janji akan hadiah kepada anak-anak kita, kalau mereka taat atau kalau mereka rajin, kalau mereka baik dan pintar, itu merupakan anugerah untuk mereka. Allah tidaklah berhutang kalau tidak memberi janji buat kita. Janji yang Tuhan berikan adalah anugerah. Tetapi untuk bisa percaya kepada janji itu juga termasuk anugerah. Walaupun Allah memberikan janjinya, bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus ia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun kenyataannya tidak semua orang percaya. Artinya dikatakan Tuhan barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Ternyata tidak semua orang mau percaya. Ini artinya untuk bisa percaya kepada janji Allah itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Sama yang terjadi pada diri Abraham. Abraham beriman kepada Allah bukan menunjukkan kehebatan diri Abraham, melainkan menunjukkan kemurahan dari anugerah Allah bagi Abraham. Jadi iman Abraham itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Itu bukan karena kehebatannya. Iman Abraham diletakkan pada janji Allah. Ini merupakan iman yang benar. Jadi iman yang benar itu jika kita meletakkan pada janji Allah. Banyak orang beriman kepada diri sendiri. Dia mengimani dirinya lah yang memampukan menyelesaikan masalahnya, mendapatkan harta, mendapatkan kuasa, itu karena dirinya. Itu bukan iman kepada Allah, tapi iman kepada diri sendiri. Tapi iman kepada Allah berarti kita meletakkan iman kita pada janji Allah. Artinya mereka percaya kepada kemampuan diri mereka yang hebat. Kalau kita
beriman pada diri kita, itu artinya kita percaya kepada kemampuan diri kita yang hebat. Dan itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita beriman pada janji Allah, maka kita meletakkan kekuatan kita, harapan kita hanya kepada Allah. Nah, kita perhatikan Roma 4. Kita akan menemukan ada beberapa kali kata janji, dan semuanya itu menunjukkan bahwa iman Abraham didasarkan pada janji Allah. Dan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan. Jadi iman Abraham diletakkan pada janji Allah. Abraham meletakkan imannya kepada janji-janji Allah tersebut. Pusat dari iman Abraham bukan dirinya sendiri, tetapi berpusat pada Tuhan. Iman Abraham bukan berpusat pada dirinya sendiri, tapi berpusat pada Tuhan. Iman Kristen adalah iman Alkitab, iman biblikal, iman kitab suci. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman kepada Allah. Kita menerima segala berkat Allah bukan karena kita hebat, melainkan karena kita percaya kepada janji Allah. Kitab suci akan membantu kita untuk beriman. Dengan Alkitab kita akan semakin bertumbuh dalam iman. Iman kita tidak akan buta jika kita membaca kitab suci. Tetapi iman kita akan semakin baik karena kita membaca kitab suci. Orang yang mengabaikan janji dalam Alkitab yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan berkat anugerah Allah. Karenanya ketika kita mengabaikan janji Allah yang tertulis dalam Alkitab, kita sebenarnya sedang melepaskan banyak berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita selidiki Alkitab, kitab suci ini ada 1250 janji Allah. Dan jika kita berulang-ulang membaca janji Allah itu, dari 1250 janji Allah itu digenapi kepada kita minimal 10% saja. Berarti 125 janji Tuhan. Wow, itu sudah berkat yang luar biasa. Jadi klaimlah janji Allah itu diwujudkan pada kita melalui iman kita. Jadi iman kita didasarkan pada janji Allah. Siapa yang bisa meragukan iman Abraham dan kesetiaan Abraham kepada Allah? Tidak ada. Abraham adalah pribadi yang kita bahas dalam kitab suci yang berkarakter begitu istimewa. Kesetiaan dan ketaatannya menjadi puji-pujian bagi generasi-generasi berikutnya. Karenanya Paulus berkata terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena kurang percaya, tetapi sebaliknya ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan kepadanya. Artinya Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, bagi Rasul Paulus kesetiaan dan ketaatan Abraham menjadi pintu masuk sekaligus teladan bagi jemaat Kristiani untuk mengambil sikap iman yang aman. Kesetiaan dan ketaatan Abraham menjadi kebenaran di mata Allah. Dengan penafsiran yang sama, Paulus mengajak jemaat Kristen untuk memperoleh kebenaran di mata Allah, yakni dengan percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian.
Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana Abraham dapat memegang teguh janji Tuhan itu? Bagaimana Abraham bisa memegang teguh janji Tuhan yang datang atau diberikan kepadanya? Yang pertama, Abraham tidak bimbang. Tetapi terhadap janji Allah, maksudnya Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Roma 4 ayat 20. Saat Abraham menerima janji Tuhan, dia tidak melihat keadaan fisik. Seberapa lama ia telah menunggu janji tersebut. Malahan Abraham tidak bimbang karena janji Tuhan tidak langsung tergenapi. Namun kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang telah dijanjikannya tersebut. Sehingga Abraham tidak bimbang, tapi dia terus beriman kepada Tuhan. Keadaan atau situasi yang tidak alami, yang kita saat ini alami, sangat memungkinkan untuk terpengaruh, tidak taat atau tidak percaya pada janji Tuhan. Terkadang keadaan tidak menjadi baik saat kita menantikan janji Tuhan. Keadaan seperti ini dapat membuat kita lemah. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Keadaan yang kita alami merupakan suatu proses agar janjinya dapat digenapi dalam hidup kita. Tuhan juga menguji iman percaya kita. Sehingga dengan demikian kita dapat keluar sebagai pemenang dalam setiap keadaan yang kita alami. Bagaimana Abraham mempertahankan setia dalam janji Tuhan? Pertama, dia tidak bimbang. Yang kedua, bagaimana Abraham bisa memegang janji Tuhan itu? Yang kedua, penuh keyakinan. Abraham itu penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham menyingkirkan semua kekhawatiran dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Sekalipun secara manusiawi banyak hal yang dapat dipertanyakan karena janji itu mustahil secara manusiawi. Namun Abraham tetap yakin dan bahkan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk memberikan keturunan sekalipun usianya telah lanjut. Itu yang kedua. Jadi Abraham penuh keyakinan. Jangan meragukan janji Tuhan sekalipun kita belum menerimanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Jangan batasi pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan logika kita menguasai pikiran kita. Biarkanlah Tuhan bekerja secara supranatural. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan biarkan keadaan membuat kita menjadi lemah, menjadi jauh dari Tuhan. Karena Abraham tidak menjadi lemah dalam kondisi seperti apapun. Percaya bahwa Allah sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mujizat besar pasti terjadi. Karena itu, milikilah keyakinan yang penuh akan kuasa Tuhan. Dan percayalah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami belajar banyak hal. Bahwa kami melihat iman Abraham yang terus percaya kepada Tuhan. Allah berkuasa melaksanakan janji-Mu. Janji Tuhan yang Engkau berikan bagi kami pasti akan terjadi jika kami mengandalkan Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itulah dasar iman kami. Kami meletakkan iman kami kepada janji-janji Tuhan. Karena itu kami mohon, genapilah janji-Mu Tuhan bagi setiap kami orang yang percaya. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.